Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syaibar Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menguraikan sebuah materi yang berkaitan dengan akhlak yang muncul dari rukun Islam. Seperti yang kita ketahui, rukun Islam itu ada 5. Pertama, syahadat. Kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berpuasa. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, ibadah haji. Rukun Islam yang pertama, mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengucapkan syahadat bukan sekedar formalitas untuk menjadi seorang muslim, akan tetapi lebih jauh dan dalam adalah sebagai keyakinan yang kuat dan kejujuran yang sempurna serta keikhlasan yang dalam untuk menerima Islam sebagai sistem hidup kita. Bila seorang muslim jujur dalam menerima syahadat ini, tidak akan ada terjadi penolakan terhadap hukum Allah yang sudah ditetapkan. Bagaimana Allah telah menetapkan garis mana yang dihalalkan olehnya dan mana yang diharamkan olehnya. Semua jelas. Dan mana juga kemudahan-kemudahan yang ditawarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita makhluknya tidak sulit dalam menjalankan ajarannya. Syahadat juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, syahadat Allah tauhid dan syahadat Rasul. Yang mana yang disebut dengan syahadat tauhid? Syahadat tauhid yaitu beriktikad dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati hal tersebut dan mengamalkannya. Sedangkan syahadat Rasul yaitu mengakui secara lahir dan batin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada manusia serta keseluruhan, serta mengamalkan konsekuensinya seperti mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi maksudnya kita kerjakan perintahnya yang dihalalkan dan kita menjauhi semua larangannya yang diharamkannya. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah sebagai salah satu bagian penting ibadah dalam Islam. Sebagaimana bangunan ibadah yang lain juga memiliki banyak keistimewaan. Ia tidak hanya memiliki hikmah spesifik dalam setiap gerakan dan rukunnya. Namun, secara umum sholat juga memiliki pengaruh yang sangat drastis terhadap perkembangan kepribadian seorang muslim. Dan sholat juga merupakan media komunikasi antara sang pencipta dan seorang hamba. Media komunikasi ini sekaligus sebagai media untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Selain itu, sholat juga bisa menjadi media untuk mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat. Mengungkapkan apapun yang dirasakan seorang hamba. Kaitan sholat dengan akhlak juga ada dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa yang bisa kita ambil dari nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam proses menjalankan ibadah sholat? Pertama, itu bisa melatih kedisiplinan kita. Apabila sudah waktunya sholat, kita sholat. Itu sudah termasuk melatih kedisiplinan kita. Yang kedua adalah melatih kebersihan. Apa maksudnya? Sebelum sholat, seseorang diisyaratkan untuk mensucikan dirinya. Sebelum sholat, mensucikan dirinya terlebih dahulu dengan berudu atau bertayamum. Hal ini mengandung bahwa sholat hanya boleh dikerjakan oleh seseorang yang sudah bersih atau seseorang yang sudah suci dari segala najis dan kotoran. Intinya, sholat itu mengajarkan kita untuk kebersihan. Seperti yang tadi, kita tidak boleh sholat dalam keadaan kotor, masih belum suci. Tapi kita sholat setelah kita suci dengan cara berudu atau bertayamum. Yang ketiga adalah konsentrasi, melatih konsentrasi kita. Apa maksudnya? Sholat melibatkan aktivitas lisan, badan, dan pikiran secara bersamaan dalam rangka menghadap Tuhan. Ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar secara serentak, tangan diangkat ke atas sebagai lambang memuliakan dan membesarkan. Dan bersamaan pula dengan itu, dalam pikiran diniatkan akan sholat. Pada saat itu, semua hubungan diputuskan dengan dunia kita sendiri. Yang keempat adalah latihan sugesti kebaikan. Maksudnya, bacaan-bacaan di dalam sholat adalah kata-kata yang baik, mengandung pujian sekaligus doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah puasa. Yang ketiga adalah puasa. Puasa ini kita kerjakan pada bulan Ramadan. Dalam arti kita kerjakan 1 bulan dalam 1 tahun. Apa yang dapat kita ambil dari berpuasa ini adalah dapat mengendalikan diri dari nafsu, syahwat yang memiliki kecenderungan negatif. Ibadah puasa ini dipandang hanya sebatas larangan. Ibadah puasa ini tidak hanya dipandang untuk sebatas larangan makan dan minum saja, tetapi merupakan tahapan larangan bagi jiwa manusia mengendalikan syahwatnya yang cenderung negatif. Yang keempat adalah mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat dapat menghilangkan penyakit pelit yang ada pada manusia dan mengembangkan semangat solidaritas. Zakat merupakan bentuk penamaan perasaan kasih dan sayang. Fungsi zakat adalah penguat hubungan antara orang-orang, saling mengenal, serta
penyatuan lintas strata masyarakat. Tujuan zakat juga tercantum dalam Al-Quran Al-Karim, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 77, yang artinya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka atau golongan munafik takut kepada manusia atau musuh seperti takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih sangat dari itu takutnya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun." Yang terakhir adalah ibadah haji. Ibadah haji adalah pelaksanaan rukun Islam yang terakhir. Bagaimana totalitas kita berserah diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah jihad harta, jihad fisik. Sebagian orang mengira berpergian ke tanah suci ibarat wisata dan jauh dari pesan moral dan nilai luhur dari berbagai ritual gaib di dalamnya. Ini adalah salah besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rapat, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Dan begitu pentingnya akhlak dalam Islam, seakan tidak ada ajaran agama kecuali akhlak. Oleh karena itu, akhlak menjadi landasan hidup dan pijakan dalam berbicara, bersikap, dan berperilaku supaya kita menjadi seorang hamba yang baik, dan selalu apa yang kita lakukan menjadi ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kurang dan lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Apa yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk datangnya dari pribadi saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.